Anggrek Cattleya sepertinya jarang banget berhenti berbunga tergantung perawatan dari si pemilik. Untuk selanjutnya silahkan disimak, jangan di skip, oke? Video kemarin juga udah ada anggrek Cattleya, namun untuk yang pemula yang belum sempat nonton di Ala Kampung Channel, boleh juga ditonton. Dan ini hampir selang seminggu aja ke belakang udah berbunga lagi, dan ini semakin rimbun sih sebetulnya. Cuman kalau misalkan yang kemarin yang enggak nonton, silahkan tonton aja karena hampir sama aja. Ini ya bagian ini mereview aja, jadi hanya sepintas dan nggak ada istilahnya tutorial cara penanamannya. Nah, ini kemarin yang sempat nonton belum terlalu banyak anaknya, dan sekarang juga udah mulai rimbun lagi. Dan ini si anggrek Cattleya namanya udah berbunga, udah beda lagi. Yang kemarin udah layu dan sekarang ada lagi. Nah, sama aja yang di bawah juga yang seperti kokedama, dan ini juga udah ada bunga. Namun si bunga yang di bawah ini lumayan terkena ya itu dari ulat, jadi kurang bagus bunganya. Nah, ini juga si Cattleya ini kalau misalkan dibiarkan tanpa perawatan sayang banget, karena memang ulat dan belalang ini suka banget sama daun, akar, dan juga sama bunganya. Apalagi kalau misalkan di lingkungan banyak semut hitam, nah itu harus waspada banget karena akarnya, tunas akar yang baru, si semut hitam itu suka banget. Nah, ini juga bunganya wangi. Yang belum tahu, kalau anggrek Cattleya, jenis Cattleya ini wangi banget. Dan kalau misalkan mau di halaman, mau wangi alami, gak ada salahnya untuk menanam anggrek yang seperti ini. Apalagi kalau misalkan anggreknya itu udah banyak banget dan yaitu rumpunannya besar, kemungkinan bunganya juga sering banget bakalan ngasih bunganya. Nah, ini juga di pot yang sebelah kanan yang sedang berbunga ini lumayan udah banyak banget anaknya. Dan kalau misalkan yang pengen rimbun anggreknya, tolong anaknya itu atau tanaman yang udah tuanya itu jangan dibuang, karena dari tanaman yang udah tua itu bisa menghasilkan beberapa anak. Jadi sebagai catatan aja, kalau misalkan mau rimbun, jangan dibuang anggrek yang udah tuanya. Paling juga diberesin aja atau ya diperiksa aja. Yang udah daun yang udah tua boleh dibuang, jangan sampai yang tua dibiarin aja karena merusak juga nanti ke pertumbuhannya. Jadi ya agak lambat kalau misalkan daun tuanya nggak dibuang. Nah, ini juga ada yang pakai media, hampir semua sih di tempatku pakai media arang atau juga ditambah dengan kokopit yang udah dicacah. Itu juga udah bagus banget untuk anggrek ini. Nah, untuk penempatan ini jangan sampai di tempat yang panas atau full sinar matahari dari pagi sampai sore, kasihan banget. Dan ini biasanya akarnya dan juga si daunnya bisa kebakar, jadi kasihan banget. Lebih baik ada naungan atau juga ditempel di pohon, itu akan lebih bagus daripada yang di pot dan full sinar matahari. Nah, tampak kan jelek banget ini dimakan sama ulat dan juga sama belalang. Dan itu hanya beberapa, mungkin semalaman ya. Jadi ya kalau siang pinter banget, ulat dan juga belalangnya jarang hinggap. Jadi ya itu malam hari, jadi harus waspada. Nah, untuk mengantisipasi paling juga disemprot dengan bawang merah, atau
Kalau mau pakai kimia aja dengan dosis yang pas supaya tidak merusak ke bunga. Nah, untuk penyiraman kalau misalkan anggrek ya seminggu sekali atau juga ya seminggu 2 kali lah ya. Jangan terlalu sering juga karena ya apalagi pakai pot seperti ini, takutnya akar yang di dalamnya itu terlalu lembab dan jadi menyebabkan kebusukan. Nah, kalau misalkan anggrek yang seperti ini, anggrek Cattleya ini yang disemprotnya itu kalau misalkan lagi berbunga, tolong jangan disemprot ke bagian bunga. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu banyak semprotan air ke bunga itu akan cepat layu. Dan catatan juga kalau anggrek yang lagi berbunga lebih baik disimpan yang seperti ini di halaman atau juga di bawah naungan pakai plastik UV kayak gitu akan lebih bagus dan lebih tahan, bunganya lebih awet. Nah, musim hujan seperti ini, di saat musim hujan seperti ini anggrek yang sedang berbunga tolong jangan dibiarkan di tempat terbuka, nanti bunganya itu benar-benar cepat layu dan cepat rusak. Makanya ini di tempatku juga, kenapa di tempatnya dibeda-bedain. Nah, supaya juga tahu yang terutama ya pastinya yang baru-baru ke bunga, ke hobinya ke tanaman hias seperti ini kan pasti belum paham juga. Nah, harus diperhatikan, yaitu harus di bawah naungan juga. Nah, paling juga ini penyakitnya yang seperti ini sih ringan-ringan aja, ada bercak coklat, dan ini harus segera dibuang karena takutnya merembet ke daun yang lain. Sebenarnya ringan-ringan aja sih kalau mau merawat anggrek, terutama anggrek Cattleya itu cukup dibersihkan yang seperti ini, aktivitasnya seperti ini. Yang misalkan nggak punya waktu yaitu Sabtu Minggu lah bisa juga, karena nggak setiap hari juga sih merawat anggrek seperti ini. Kalau berlebihan pun nanti malah pertumbuhannya akan kurang bagus. Cukup diperhatikan dari pot ke pot ya secara seksama kalau misalkan punya waktu. Takutnya kan ada ulat itu kan senang banget di akar, dia suka nyelinap di akar, dan juga semut yang tadi dikatakan di awal video itu semut hitam, yaitu merusak banget ke akar, jadi harus hati-hati karena kalau misalkan tunas akar baru dimakan semut nanti pertumbuhannya akan lambat dan juga akan jarang berbunga. Makanya harus diperhatikan hal yang seperti itu. Sebetulnya nggak ada yang terlalu ribet kalau merawat anggrek, apalagi anggreknya kalau misalkan dari awal udah diadaptasikan dengan lingkungan sekitar. Kalau misalkan beli online, nah kalau beli online yaitu harus disimpan dulu sekitar seminggu di bawah pohon, jangan langsung ditempatkan di yang banyak sinar matahari, takutnya nanti daunnya kan bisa kebakar atau juga gosong seperti itu. Nah, yang sedang berbunga anggrek itu sebetulnya tidak terlalu butuh nutrisi karena memang udah ada bunganya. Namun harus juga sih kalau misalnya mau dikasih, ya kalau di tempatku kan ini seperti biasa disemprot dengan cairan micin atau juga dengan bumbu dapur lain juga bisa. Ya kalau misalkan mau yang kimia cukup dengan NPK biru seperti biasa. Jadi yang ringan aja, yang ada di sekitaran kita, yang gampang dicari, boleh juga seperti itu. Nah, ini dulu juga udah dibikin video yang seperti ini, hampir sama juga. Nah, contohnya aja sih seperti ini, diulang kembali. Karena ya anggrek yang seperti ini, anggrek yang mudah untuk pemula. Ini juga lumayan, sekarang udah lumayan rimbun. Namun ini sepertinya kalau di tempatku anggrek Cattleya itu cuma ngasihnya dari setiap bunganya cuma 3 dari tiap anaknya itu cuma 3 gitu kan. Dan kalau misalkan anaknya semakin banyak, nanti juga amplop bunganya akan semakin banyak. Nah, ini pakai tatakan. Kalau misalkan yang sibuk boleh pakai tatakan seperti ini, tapi airnya jangan maksudnya tatakannya jangan yang terlalu tinggi supaya akarnya nggak mengalami kebusukan. Dan juga pupuknya boleh ditaruh di tatakan aja dan nanti juga diserap dengan akar. Apalagi kalau media tanam dengan anggrek, dia itu menyerap banget air dan nanti bisa menyimpan air juga, jadi banyak keuntungan.
Kalau misalkan mau full pakai kokopit, kasihan banget karena kokopit menyimpan airnya lama dan juga banyak banget menyerap airnya, jadi kasihan nanti terlalu lembab. Nah, hampir sama aja di tempatku. Ini lumayan agak lembab karena banyak banget tanaman. Tapi kalau misalkan di tempat sobat pemula agak gersang, itu ya harus sering aja sih disiramnya. Dan perhatikan kalau misalkan media tanamnya agak kering, ya kasih aja penyiraman lagi. Ini bunganya lumayan juga, udah besar, makarnya udah besar. Nah, ini untuk mengantisipasi takutnya ada semut hitam, ya udah disemprot dengan deterjen atau juga deterjen lain boleh, yang penting sekitaran 1 sendok makan, yaitu dicampur dengan 2 liter air. Jangan terlalu banyak juga, takutnya kebakar. Dan ini kalau misalkan mau pakai deterjen saat dia berbunga, jangan sampai kena bunga, takutnya nanti bunganya langsung rusak. Jadi harus hati-hati juga, jangan sampai segala sesuatu berlebihan. Dan ini ada tips berikut ini, oke? Ada juga anggrek yang berbentuk anggrek yang di tanah, namun juga bisa berbunga hampir sama juga, namun kehidupannya dan habitatnya itu beda. Ini di tanah, namun kalau misalkan udah tinggi ya bisa merabat ke tanaman lain sebagai penyangga. Nah, ini sama aja bunganya ungu, dan ini juga digemari banget sama ulat dan juga belalang, jadi harus hati-hati. Karena kalau misalkan udah rusak nanti estetikanya kurang. Mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke?